Waktu Hujur masuk ruang seminar, ya, saya kaget. Hujur bercahaya banget. Sebelumnya saya nggak pernah lihat kayak gitu. Setiap hari saya berdoa, apa doanya? Hanya satu saya berdoa, ya Allah, jangan sampai ada orang satu pun orang Ahmad yang menuntut saya di hari kiamat karena nggak bisa dengan jumpa dengan Hujur. Kalau Hujur masuk ke kereta diiringi oleh semua ibu-ibu, itu jalan kereta selama bisa kejar itu ibu kejar, kereta jalan Hujur. Saking kecintaannya jemaat Indonesia, ibu-ibu kita, bapak kita kejar itu sampai jalan si kereta jalan terus aja selama belum kencang gitu. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin salli ala sayyidina salli ala Muhammadin. Kedatangan Hazrat Khalifah Rahmatullah Alaih ke Indonesia disambut dengan sangat semarak. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan penuh khidmat, dan puncak dari seluruh program ini adalah Hazrat Khalifah Rahmatullah Alaih menjadi keynote speaker di Seminar Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah itu waktu seminar saya ya, itu mungkin pandangan saya beda dengan yang lain. Waktu Hujur masuk ruang seminar, ya, saya kaget. Hujur bercahaya banget. Sebelumnya saya nggak pernah lihat kayak gitu. Wah kaget, Hujur. Saya kan mendampingi beliau kan terus sebelum acara dimulai. Masya Allah, saya ini bercahaya luar biasa. Waduh, luar biasa itu, karismanya itu. Jadi nggak bisa dikatakan gimana ya. Nah, lancarlah semua, tanya jawab apa semua. Nah itu salah satu. Kemudian sisi lain itu sebelum seminar kan sholat Jumat dulu. Nah sholat Jumat di luar UGM kita sewa suatu tempat dan disiarkan langsung ke ini MTA internasional. Berhasil yang ditangani oleh Pak Dadang waktu itu, Dadang Nasir. Berhasil kita menyiarkan khutbah Hujur ke seluruh dunia. Dari Jogja itu melalui Indosat atau ini apa saya lupa itu ya. Nah itu berhasil dan sholat di situ. Dan waktu ada gempa bumi, gedung itu ya, gedung yang bekas Hujur di situ khutbah Jumat. Sedangkan sebelahnya itu gedung olahraga hancur waktu ada gempa. Itu nggak apa-apa ya utuh. Itu berkatnya itu gedung itu yang disewa oleh kita dulu ya buat Jumatan. Nah kemudian di situ pula ada beat 25 orang beat di waktu setelah Jumatan itu. Itu dari Wonosobo, salah satunya anggota DPR di Wonosobo itu 25 orang. Saat berada di Yogyakarta, Hazrat Khalifah Rahmatullah Alaih demikian larut cintanya kepada para Ahmadi. Satu persatu Hazrat Khalifah datangi dan disalami dengan penuh kasih sayang. Nah gitu satu persatu disalami Hujur kan setelah itu. Satu saya ikutin. Kan saya kasih merek tuh setiap anggota dan ini ada namanya. Jadi saya satu persatu kenalkan. Gitu banyak ya. Tapi saya larang jangan merangkul, hanya salaman aja gitu. Salaman semua. Terus ada orang yang saking panahnya ke Hujur kali ya, jatuh. Nyium kaki Hujur. Hujur, kenapa kamu begini kan? Nggak boleh ini. Kata Hujur, bangun. Saking panahnya kali ya itu lihat Hujur jatuh sampai cium kaki Hujur. Aduh itu anggota kita ya luar biasa. Nah terus selamat. Nah setelah itu terus ada seminar ya. Tertib dengan Kun Oltala. Terus ada mulakat dengan anggota. Tertib betul alhamdulillah dengan Kun Oltala itu kebagian semua. Jadi sistemnya gitu. Jadi Hujur yang datang kita bikin kotak-kotak gitu.
Ya ini giliran berapa kotak tuh, ujung datang nih, nanti udah kosong nih isi lagi, gitulah terus, jadi tertib, semuanya dapat ini dapat. Ya. Nah, setiap hari saya berdoa apa doanya? Hanya satu saya berdoa, ya Allah, jangan sampai ada orang satu pun orang Ahmad yang menuntut saya di hari kiamat karena nggak bisa dengan jumpa dengan huzur. Itu firmanku ya Allah. Akhirnya dengan kehendak Allah Ta'ala, saya kaji semua, saya umumkan, udah selesai seminar itu ya. Kemudian saya umumkan, saya doanya soalnya, jangan sampai ada satu orang pun nuntut saya dari kiamat tidak jumpa huzur gitu. Nah, setelah huzur mau pulang, saya kasih tahu sama ketua jemaat Pak Haryana. Pak Haryana sedang umumkan pada anggota kita, siapa yang belum pernah jumpa huzur dan bakal mencium tangan huzur. Kumpul di rumah huzur, sewaan huzur itu di UGM, datang situ baris itu waktu mau pulang. Nah, datanglah banyak, ternyata masih banyak tuh yang diuti anak kecil segala macam tuh ngumpul berbaris. Saya bilang karena ini waktunya mepet, jangan memburu huzur ya. Saya bilang berdiri aja di barisan masing-masing, baca sholawat yang banyak, saya bilang, berdoa aja lah. Hanya gini aja angkat tangan, saya bilang ya, karena ini waktunya sangat mepet, mau ke stasiun kereta api waktu itu. Baru ada ya, saya bilang. Nah udah gitu, udah waktu huzur keluar tuh dari rumah itu. Luar biasa, huzur salami semua dari yang kecil sampai satu persatu. Huzur yang istri yang keliling, saya kawal. Terus ibu-ibu teriak, Pak kamu juga belum ketemu huzur Pak. Huzur, saya bilang, itu orang dapur belum ketemu huzur. Oh iya, yang mana sini? Foto satu persatu orang dapur itu, ibu-ibu. Termasuk istri saya berdoa dengan huzur itu foto. Karena di dapur terus ya. Nah, hanya udah kebagian lah, saya udah lega ya. Terus ke stasiun kereta api. Tiba-tiba pas Hatar itu huzur udah masuk ke ruang VIP di stasiun kereta api itu, nunggu kereta api kan. Pas Hatar datang tiba-tiba membawa Pak Siryono, Letnan Siryono polisi. Din, ini Pak Letnan Siryono yang mengatur keamanan Jogja. Tapi saking sibuknya beliau belum ketemu huzur. Tolong jumpakan dengan huzur. Udah saya terus api coba bayangkan. Ya Allah, saya bilang ini ada satu, mungkin doa saya didengar oleh Allah Ta'ala, ada satu orang tersisa ini yang penting gitu kan. Tapi bingung saya gimana gitu kan. Terus saya datang ke Prefek Sekretari, Tuan kenalkan ini Letnan Siryono yang mengatur keamanan di Jogja. Tapi belum jumpa huzur, gimana caranya? Bingung gue Prefek Sekretari kan. Kamu aja ngatur sendiri kan. Atur aja oleh kamu sendiri kan gitu. Aduh bingung saya kan, suruh ngatur sendiri. Bingung kan, nggak ada kan, takut kan Prefek Sekretari kalau nggak ada jadwal dibilang ke huzur kan. Nggak bisa itu. Hanya saya punya akal ya. Karena doa saya begitu mungkin ya. Basir, saya udah kenalkan ke Mudigar semua tuh. Basir nggak akan mungkin dicegat oleh mereka. Ketika huzur keluar dari pintu VIP, langsung samperin huzur, saya bilang gitu. Ya gitu. Saya udah bilang sama itu mereka, saya ngatur gitu. Oke kan. Tiba-tiba si kereta itu telat 15 menit. Keluarlah huzur. Telat ya kata huzur bicara. Nah, tadinya Pak Siryono namperin Sulaman, cium tangan. Nah, huzur bicara seolah-olah dalam ada moto, huzur itu bicara dengan Pak Siryono begini dari moto. Nah, udah itu udah lega lah. Mungkin Allah Ta'ala. Nggak lama kemudian terus datang kereta, terus huzur masuk ke kereta diiringi oleh semua ibu-ibu. Itu jalan kereta selama bisa kejar itu ibu kejar. Kereta jalan hujur. Itu sebelum saya nggak ada yang moto ya, nggak ada yang bikin film itu. Saking kecintaannya jemaat Indonesia, ibu-ibu kita, bapak kita, kejar itu sampai jalan si kereta jalan terus aja selama belum kenceng gitu. Ikutin kereta di rel itu kan. Itulah gambarannya di Yogyakarta demikian rupa ya. Alhamdulillah ya sukses selama 3 hari di Yogyakarta ya. Doa saya tiap malam gitu. Ya Allah, jangan ramai orang nuntut orang Ahmadiyah yang tidak jumpa huzur, saya dituntut. Tolonglah supaya bisa jumpa huzur. Alhamdulillah sampai anak kecil semua ketemu huzur, jumpa huzur semua. Semua dapat. Itulah karena doa tiap malam hanya itu saya berdoanya. Terakhir sekali ya, waktu huzur, saya kan nggak ngerangkul huzur sama huzur di
Jogja, saya hanya cium tangan untuk ngasih tahu yang lain, cium tangan aja gitu kan. Nah, saya nggak pernah itu nyangkul huzur, karena takut yang lain ikut. Huzur kasihan kan, semua ngerangkulin gitu kan. Nah, ketika mau ke stasiun terakhir, di pintu, saya ditarik oleh huzur itu, tarik dirangkul, lama itu di ini jenggotnya nempel sini nih, kiri kanan itu lama gitu. Saya bilang enak nikmat sekali ini dirangkul oleh huzur, pipinya nempel di sini, jenggotnya kan ini kiri kanan. Mungkin beliau doakan, saya nggak tahu ya gitu. Udah selesai dan huzur langsung berangkat. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian tercurah bagi para anggota jemaat. Bapak Amir Nasional Maulana Mirajuddin Syahid sendiri mengalami secara pribadi kisah keajaiban saat mengkhidmati Sang Tamu Agung. Salah satunya mujizat-mujizat yang saya dapatkan, ya salah satunya yang saya terasa oleh keluarga saya juga ya. Jadi saya kan setiap anggota kan mengenalkan keluarganya masing-masing, mengenalkan diri, keluarga saya, huzur ini keluarga saya, anak saya 3 laki-laki. Kata huzur, mana satu lagi? Tidak ada huzur, ini ada 3 anak saya laki-laki. Enggak, ada satu lagi katanya. Yang mana huzur? Yang perempuan katanya. Huzur nggak punya saya anak perempuan, mau doa. Dia diem aja. Ya nanti ada satu perempuan katanya. Nah benar itu, setelah 1 tahun kemudian lahirlah anak saya perempuan. Namanya, huzur juga ngasih nama semuanya. Namanya Fatimah Urus Syahid, kasih nama oleh beliau. Sampai proses dari hamil sampai kelahiran saya terus laporan, alhamdulillah. Nah itu kenangan ya bagi saya adalah dikasih doa untuk dapat anak perempuan. Itu aku di Jogja. Nah setelah itu kan hujur ke Jakarta kan, ke Garut lah. Saya nggak ikut ke Garut, ke Cirebon, ke Indonesia nggak ikut, saya capek. Nah, ke Bandung nggak ikut. Nah, selalu saya pulang ditanya, kalau udah kecapean kan, selama 3 hari kan di sana kan capek sekali. Tapi saya ingin melepas hujur, tapi susah. Saya pergi ke Citeguh tuh. Dari Citeguh saya ke Jakarta nggak ada mobil. Ini mau saya ke Jakarta mau ketemu melepas hujur kan cerita gitu. Tiba-tiba ada datang anaknya Pak Anwar bawa mobil. Saya dan sendirian. Namanya Wawan, kamu sendirian? Iya. Kapan mau kesana lagi ke Jakarta? Sekarang juga Pak. Cuma nengok sebentar calon LI. Saya mau berangkat lagi. Saya boleh ikut? Ya sendirian Pak, kebetulan saya katanya. Ya udah berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta ke rumah Pak Anwar. Dia sampai di situ aja, nggak bisa ke Kuningan. Saya ke Kuningan gimana nih? Tiba-tiba datang di Kujang. Datang di Kijang ya, Kijang siapa namanya itu orang Surabaya. Kamu sebilang mau Kijang mau kemana? Mau mandi Pak. Susah mandi di Kuningan kan banyak tamu. Ada hujur di sana kan. Jadi sekarang mau mandi. Setelah ini kesana lagi. Iya Pak. Saya ikut ya. Iya karena saya sendiri kan. Ya bawa lagi ke sana. Sampai Kuningan ketemu private secretary, suruh ngatur yang mulakat. Suruh ngatur saya. Ngatur hujur juga. Nah pas pulang tuh hujur tuh. Saya nggak ikut ke Balikpapan, kan ke Balikpapan dulu hujur sebelum pulang tuh kan. Saya langsung ke airport, betama keamanan. Saya nggak ada tugas sebetulnya, ikut aja dionceng gitu dengan keamanan. Sampai di airport, saya tanya itu yang ngatur di sana. Siapa yang ngatur di sini? Saya bilang, saya Pak, udah di sana. Nggak tahu siapa namanya, lupa saya. Kamu bisa ngatur? Saya bilang. Aduh Pak, bingung siapa katanya. Ini gimana aku bingung gini? Saya serahkan ke Bapak aja lah katanya, yang atur. Akhirnya oke lah kalau saya demi Khalifah saya siap kalau memang kamu menyerahkan ke saya gitu. Oke, saya siap bantu kamu. Gitu. Nah setelah itu saya ngatur lah. Karena hujur akan sholat di sana, di airport, sholat maghrib dan isya. Nah itu rombongan kan sholatnya tidak sendiri kan gitu. Saya pikirin semua ini masa keamanan semua saya atur. Nah cuman gak ada sajadah sedikit tempat sholat itu. Udah sore ini, aduh ini harus saya siapkan nih tempat sholat. Bukan hanya hujur saya kan, yang lain juga ikut sholat di situ ramai, banyak lah. Tapi yang sholat itu saya atur siapa saja yang mau sholat di situ. Semua orang menghubungi saya akhirnya kan, menghubungi saya ngatur akhirnya di airport itu. Bukan yang tadi, orang tadi bukan.
Akhirnya saya ke Satpam. Pak Satpam, tamu kami ini akan sholat di sini. Ini kurang tikar atau sajadah. Kemana saya harus cari sejadah ini? Pesan sejadah. Kata Satpam, tuh katanya, ada yang lagi nyapu tuh. Ke dia aja katanya minta bantuan tuh kok yang lagi nyapu. Tukang sapu, tapi bersih. Aneh, tukang sapu bersih banget, pakai batik lagi. Si tukang sapu ini. Nggak bicara, diam aja dia gini, nyapu-nyapu gitu kan. Saya datang, Assalamualaikum, salam. Dia senyum aja. Pak, saya minta bantuan. Ya, apa? Tamu agung saya mau sholat di sini, di rombongan. Saya perlu sajadah yang banyak atau tikar lah atau apa saja untuk sholat di sini. Sampai luar latar ini, musola itu sampai. Oke, saya bantu katanya. Siap katanya. Nah, saya udah ngatur lagi yang lain tuh, saya tinggalkan musola itu, saya tinggalkan. Begitu udah menjelang sholat, saya ke atas lagi. Udah siap semua itu, sajadah segala macam, komplit. Tapi si orang itu tukang sapu nggak ada. Mana tukang sapu ini kok nggak ada, kemana gitu kan? Udahlah, yang penting ujung datang, udah sholat semuanya di situ, udah selesai. Kan udah selesai, udah pulang ya, udah beres lah. Saya tarik tukang sapu itu, saya mau kasih duit atau minimal ucapan terima kasih lah, saya mau ngasih duit. Nggak ada, saya cari sampai saya pulang nggak ada. Sampai malam saya nungguin, nyari itu nggak ada juga nih orang. Aduh, saya bilang saya dosa nih ngasih duit. Nah, akhirnya saya terakhir sekali karena ditinggal oleh semua orang, tinggal ada satu lagi mobil, belum pulang dia. Saya udah sendirian di airport. Ya Allah, saya bilang saya nggak ada ditinggal orang semua ini. Ada satu mobil, rupanya lagi tidur yang punya mobil itu. Saya ketok-ketok rumahnya Pak Ukun. Pak Ukun tidur, iya katanya. Mau pulang nggak? Mau. Kemana? Ke Garut. Dengan siapa? Sendirian saya. Oh, kok sama dengan saya. Pulanglah saya sampai rumah lagi. Oh, itulah luar biasa itu. Sampai rumah lagi diantar itu. Berangkat dijemput, pulang diantar sampai rumah. Itulah rasanya keajaiban yang saya rasakan ya selama hujur berkunjung ke Indonesia.